Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku Rajuang, kita kembali berjumpa, kita kembali dipertemukan. Saya berharap kita semua, saya dan kita semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan kelancaran, terutama sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang beragama Islam, diberikan kelancaran ibadah puasanya dan kemudian mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ini. Sahabat-sahabat sekalian, bicara soal perkembangan atau polemik nasab Ba'alawi yang sampai hari ini masih sangat berkembang, tapi arahnya lebih produktif ya. Kenapa saya bilang arahnya lebih produktif? Karena beberapa channel ya itu kemudian berusaha untuk melakukan istilahnya mempertemukan orang-orang yang pro dan kontra terhadap nasab Ba'alawi itu. Sama seperti salah satu channel ya dari saudara-saudara kita, konten kreator juga yang mengangkat soal isu-isu nasab Ba'alawi ini, berusaha mempertemukan Kiai Imaduddin dengan orang-orang yang pro terhadap nasab Ba'alawi. Itu nanti kita bahas di konten selanjutnya. Sesuai dengan judul video, sesuai dengan thumbnail video ini, kalian sudah tahu kita akan membahas siapa dan menceritakan siapa, dan tentu ini bukan orang baru ya. Habib ini pernah kita angkat juga di konten saya, di beberapa konten saya sebelumnya, dengan dawirnya dia, dengan doktrinnya dia, dengan halunya dia, banyak sekali menceritakan hal-hal yang kelewat batas atau mungkin istilah halusnya agak sedikit berlebihan ketika menyampaikan sesuatu di depan jamaah, di depan umat Islam. Tentu tujuannya adalah untuk mempertahankan para muhibbin-muhibbin yang kecintaannya luar biasa sekali kepada para habaib. Yang kedua adalah memunculkan atau menceritakan kemuliaan-kemuliaan leluhurnya dengan sangat berlebihan sekali. Bukannya kita tidak ingin memuliakan leluhur mereka yang mungkin ada dari kalangan leluhur mereka yang memang dia adalah seorang ulama besar, seorang yang alim luar biasa, kita tidak memungkiri itu. Mungkin ada beberapa leluhurnya mereka yang seperti itu, dan itu adalah orang-orang yang harus kita muliakan dan hormati juga. Tapi ketika itu kemudian diulang, kemudian terlalu berlebihan, saya pikir inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya arahnya itu justru tidak baik. Terkesan menyombongkan leluhurnya, terkesan berlebihan dalam menceritakan leluhurnya, dan ini juga yang terjadi di salah satu Habib ini ya. Saya setelah melihat dari salah satu channel juga, Ponpes NKRI, yang kemudian kerap mengambil atau membahas soal nasab Ba'alawi, rungkatnya nasab Ba'alawi. Saya ambil referensi dari sana, nanti saya sertakan channelnya di deskripsi supaya teman-teman bisa melihat video panjangnya. Beliau itu nantinya akan bercerita dan membahas pernyataan Habib itu menggunakan kitab. Itu jauh lebih bagus. Teman-teman nonton video lengkapnya di sana. Ini saya coba putarkan dulu cuplikan videonya, setelah itu coba kita diskusikan dan bahas. Saya akan membantah salah satu dawir doktrin dari Habib juga. Ini nanti saya referensikan dengan kitab. Lebih kencang lagi saya bacanya nanti. Pahami baik-baik. Mereka para habaib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian. Adanya para habaib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya para habaib ini, saudara, untung kita ada habaib di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Dengan adanya para habaib membawa keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Sehingga Al-Habib Muhammad bin Adrus Al-Habsyi, seorang wali min auliaillah di kota Surabaya, kutub, presidennya kutub, rajanya kutub di zaman beliau. Ada tahu? Beliau kalau diundang sama orang, Habib saya pengen ngundang acara di kampung saya. Oh gitu, iya. Nah, ini dawir juga, ini doktrin, perlu kita bantah. Dia menyampaikan begini, adanya para habaib di Indonesia, di dunia, ini bentuk di mana Allah memberikan keamanan. Artinya keamanannya alam semesta ini diamanahkan kepada Habib, gitu kan? Satu itu. Dan ini dibuktikan oleh salah satu Habib yang rajanya wali kutub yang ada di Surabaya. Percaya enggak? Prank mereka itu menggunakan wali kutub ya begitu.
Nih, andai kata Habib ini menyampaikan kalau zuriyah Rasul atau ahlul bait yang suci, beliau adalah pemberi keamanan di muka bumi, betul. Saya tidak akan menyalahkan. Tapi kalau mengatakan bahwa habaib-habaib yang ada di Indonesia, di dunia ini menjadi pelantara Allah memberikan keamanan, salah fatal. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri. Jadi ngerti ya, Habib Ali bin Jindan ya. Gimana ya kita mau berkomentar soal Habib yang satu ini? Sudah pernah buat ulah soal beberapa istrinya yang komplain, termasuk Zeda Salim, salah satu presenter terkenal yang pernah merasa ditipu dan kemudian mendapat kekerasan fisik oleh Habib Ali, Habib Jindan ini. Siapa sih nama aslinya Habib Ali bin Jindan siapa? Intinya itulah, nanti saya tampilkan di thumbnail video, kalian akan tahu sendiri. Menyampaikan soal dawir, doktrin soal keberadaan habaib itu adalah sebuah kemuliaan, keberadaan seorang habaib ini sebagai bentuk keamanan untuk Indonesia, kebaikan untuk Indonesia. Jika ada habib di kampung kita, di daerah kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang menurunkan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada daerah itu, memberikan keamanan kepada daerah itu. Ini dawir, seperti yang dikatakan tadi salah satu admin mungkin dari channel Ponpes NKRI yang mengatakan hal seperti itu. Jika mungkin dia menggunakan kalimat ketika zuriat Nabi ya, halul bait, yang memang kita akui bahwa garis keturunan Nabi sampai hari ini masih ada. Yang penting dia tidak menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat seperti Habib atau apa. Ini kan kondisi kalian ini masih dipertanyakan sampai hari ini. Mulai dari tes DNA-nya, mulai dari perdebatan-perdebatan yang kemudian masih terjadi dengan Kiai Imaduddin, Gus Romail Abbas sampai hari ini belum bisa mengalahkan argumentasi dari Kiai Imaduddin. Tentu ini menjadi sesuatu yang belum bisa menjadi kampanye para habaib. Jadi sudahlah, berhenti menggunakan istilah-istilah seperti itu, ulama kutub dan lain sebagainya. Aduh. Jadi ini ya jurus mereka itu seperti itu, gaya doktrin mereka seperti itu, menceritakan kemuliaan, kebesaran leluhurnya mereka dengan cara yang sangat berlebihan. Ya, padahal kita tahu sendiri, andai kata itu mungkin ada, ya pasti ada di kitab-kitab yang sampai hari ini dikonsumsi oleh para santri mungkin atau para ulama-ulama kita. Tapi kan tidak, mereka sendiri yang seolah-olah menceritakan itu, ya terdengar seperti dongeng, terdengar seperti sebuah karangan, tapi ya mau gimana lagi. Sampai hari ini, sampai detik ini juga orang-orang yang fans kepada para habaib ini masih sangat banyak. Tapi ya saya secara pribadi bercerita seperti ini bukan tendensi untuk membenci atau mengarahkan kebencian kepada habaib, tidak. Tapi oknum-oknum yang kemudian kerap kali melakukan hal-hal seperti itu, dawir, doktrin dan tindakan-tindakan halus seperti ini, saya pikir tidak bisa kita biarkan. Itu bisa mempengaruhi dan membodohi umat Islam. Mungkin seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu di video selanjutnya. Silahkan berkomentar, kita coba mendiskusikan hal ini di kolom komentar, bagaimana pandangan kalian, dan semoga lahir sebuah diskusi yang hangat di kolom komentar. Saya akhiri video ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.